350 tahun lamanya, Belanda menjajah Indonesia selama 3,5 abad. Bangsa Indonesia tidak lagi mengenali negerinya sendiri dan tidak lagi memikirkan kepentingan bersama. Belanda sudah berhasil memecah belah persatuan, mencerai-berai bangsa Indonesia ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah. Tidak diperbolehkan kita berkumpul dan bersatu, tidak ada kesempatan untuk berunding memahami keadaan bangsa. Belanda tak pernah menyangka bahwa kebijakan politiknya itu justru menjadi tonggak awal kebangkitan bangsa Indonesia untuk bersatu melawannya. Pada masa itu, untuk keperluan pendidikan pemerintah Hindia Belanda bahkan mendirikan gedung-gedung sekolah, salah satunya Gedung Stovia yang ada di Batavia, sebutan Jakarta masa itu. Banyak pemuda Indonesia yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menempuh pendidikan sehingga lahirlah pelajar-pelajar, bahkan mahasiswa baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyaknya pemuda Indonesia yang mendapatkan pola pendidikan barat justru membuka pikiran mereka akan kemerdekaan. Buah dari pemikiran itu, Sutomo mendirikan sebuah organisasi pemuda bernama Budi Utomo pada 20 Mei 1908, yang kemudian diperingati Hari Kebangkitan Nasional. Gaungnya terdengar hingga seluruh tanah air dan menginspirasi lahirnya organisasi-organisasi dan partai-partai baru seperti Serikat Dagang Islam, yang menjadi Serikat Islam pimpinan Djokro-Minoto, Partai Politik Indis Partij oleh R.M. Suwardi Surjoningrat atau Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Daus Dekker. Trikoro Darmo yang diperaksai oleh Satiman Wiryo Sanjoyo yang kemudian berubah nama menjadi Jong Java. Dari timur lahir Jong Ambon, Jong Celebes, Sekarukun, dan pemuda kaum Betawi. Sementara itu, tokoh Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda juga tidak ketinggalan membuat pergerakan. Pengaruh Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda terhadap pergerakan kebangsaan di tanah air ternyata sangat besar, terutama melalui majalahnya yang bernama Indonesia Merdeka. Penjual koran melakukan perjalanan dengan menaiki sepeda ontel miliknya melintasi jalan raya dengan sukaria. Seperti biasa, penjual menghampiri satu persatu rumah yang menjadi pelanggan koran. Penjual koran ini mempunyai sifat murah senyum dengan pelanggan. Koran. Mas, koran mas. Oh iya, ada berita hangat apa sekarang? Ini ada majalah dari Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Mereka menerbitkan majalah berjudul Indonesia Merdeka. Kasih mas, saya tak lanjut ke rumah yang lain-lain. Misi. Ini bagus sekali. Dari negeri Belanda saja mempunyai semangat yang besar terhadap persatuan Indonesia. Ini sangat bagus. Kita harus ada pergerakan menuju Indonesia Merdeka. Iya mas, benar sekali. Kita yang di Indonesia harus ada pergerakan yang berarti. Bangsa Indonesia harus bersatu. Bangsa Indonesia harus merdeka. Gimana menurutmu kalau saya mengadakan pertemuan guna membahas ini demi kemajuan bersama? Iya mas, saya sangat setuju. Demi persatuan dan kesatuan kita, organisasi yang ada harus bersatu. Saya akan mengurus pertemuan kali ini. Isi koran tersebut memberikan dorongan semangat kepada organisasi-organisasi pergerakan yang ada waktu itu yang masih bersifat kedaerahan. Mereka kemudian sepakat untuk mengadakan Kongres Pemuda Indonesia pertama pada 15 November 1925. Diadakanlah pertemuan yang dihadiri oleh Jong Java, Jong Sumatranbon, Jong Ambon, Jong Pataksbon, pelajar Minahasa, Sekarukun, dan peminat perorangan untuk membentuk panitia Kongres Pemuda pertama. Pertemuan dilaksanakan di dalam ruangan, dengan posisi saling berhadapan dengan suasana serius. Pembukaan dan penutupan oleh Muhammad Tabrani. Terima kasih semuanya yang sudah hadir di tempat kami. Kali ini saya mengumpulkan perwakilan dari setiap organisasi yang ada
guna membahas tentang masa depan bangsa ini. Akhir-akhir ini saya membaca sebuah majalah dari Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda yang sedang hangat dibicarakan. Dari sana saya mempunyai tekad yang besar untuk mempersatukan pemuda-pemuda Indonesia yang nantinya bangsa ini akan menjadi bangsa yang merdeka. Beberapa waktu yang lalu saya juga membaca majalah tersebut. Di dalamnya menunjukkan bahwa ada pergerakan persatuan yang harus menjadi motivasi bagi kita. Kita juga harus ada perubahan untuk menjadikan bangsa ini lebih baik lagi. Benar sekali. Persatuanlah yang akan menjadi sepeda kita untuk melawan pemerintahan Hindia Belanda. Mereka tahu kelemahan kita adalah terpecah belahnya kita ke dalam kelompok-kelompok yang kecil. Persatuan adalah satu-satunya yang membawa kekuatan besar bagi kita. Setelah kita tahu bahwa persatuan adalah senjata, lantas bagaimana cara kita mempersatukan pemuda bangsa Indonesia? Karena yang hadir dalam pertemuan ini adalah organisasi-organisasi pemuda yang ada dan merupakan organisasi yang masih bersifat kedaerahan. Kita harus menyamakan visi dan misi guna mencapai cita-cita bersama. Menurut saya, itu langkah pertama yang harus kita lakukan. Kita memikirkannya seperti langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah pelaksanaan Kongres Pemuda yang di dalamnya kita akan membahas tentang persatuan pemuda yang didasari cita-cita bersama yang nantinya akan menjadi satu wadah organisasi kepemudaan. Saya sangat setuju tentang itu. Baiklah, mari kita untuk panitia untuk mempersiapkan segala sesuatu tentang Kongres Pemuda ini. Nah, kita harus membentuk panitia terlebih dahulu. Mari kita bentuk panitia ini. Panitia harus ada beberapa susunan, yaitu ketua panitia, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan pembantu panitia. Susunan panitia saya sesuaikan dengan peserta yang hadir kali ini. Itu usulan saya. Baiknya jika ketua panitia yang diketuai oleh saudara Tabrani, karena saudara Tabrani adalah orang pertama yang telah menggagas Kongres Sumpah Pemuda ini. Dengan dasar ini dipastikan pemikiran saudara Tabrani lebih kuat tentang pelaksanaannya. Saya setuju. Saya usul saudara Sumarto sebagai wakil panitia Kongres. Dan itu saya juga siap menjadi panitia pembantu. Saya siap menjadi wakil ketua panitia. Lebih baik lagi jikalau saudara-saudara mengajukan diri untuk mempersingkat waktu. Ya, benar sekali. Saya siap menjadi sekretaris. Menjadi bendahara, tinggal saudara Badr Jolang, saudara Yantulis, saudara Sarbini, saudara Paul Pinontoan, dan Hamami. Otomatis masuk ke panitia pembantu. Terima kasih saudara-saudara sudah mempercayakan tanggung jawab ini kepada saya. Untuk panitia yang sudah terbentuk, saya mohon kerjasamanya. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama segera tercapai. Amin. Baiklah, saya rasa untuk pertemuan pertama ini saya akhiri sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita koordinasikan bersama. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Pertemuan dilaksanakan di dalam ruangan dengan posisi saling berhadapan dengan suasana serius. Pembukaan dan penutupan oleh Muhammad Tabrani. Kepanitiaan yang sudah terbentuk itu bekerja secara sukarela. Selama berbulan-bulan, mereka bekerja keras untuk suksesnya kongres yang mempunyai tujuan sangat mulia. Tujuan kongres adalah mengunggah semangat kerjasama antar organisasi pemuda di tanah air untuk meletakkan dasar persatuan Indonesia. Berkat kerja keras mereka, pada awal tahun 1926 telah berhasil disusun acara kegiatan dan jadwal kegiatan yang diterapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sudah sampai di titik ini. Dengan segala kerja keras saudara-saudara, kita dapat menyusun segala sesuatu tentang Kongres Pemuda. Hasil dari pertama kita rapat sampai dengan sekarang akan saya serahkan kepada saudara Tabrani, selaku Ketua Panitia Kongres Pemuda, untuk membacakan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur, saya akan bacakan hasil kerja keras kita selama ini dalam menyusun kegiatan Kongres Pemuda yang pertama. Mohon untuk diperhatikan, jika ada salah penyampaian
mohon untuk dikoreksi. Hasil rapat koordinasi Kongres Pemuda pertama. Kongres Pemuda pertama akan dilaksanakan pada tanggal 30 April 1926 dan berakhir pada tanggal 2 Mei 1926. Acara pokok yang direncanakan dalam kongres nanti adalah ceramah. Mereka yang akan tampil sebagai pembicara masing-masing adalah Sumarto, Johan, Muhammad Yamin, Paul Pinonton, Jakso Dipuro, dan Nona Setien Adam. Pokok-pokok materi yang akan diceramahkan adalah meliputi masalah persatuan bangsa Indonesia, kedudukan dan peranan wanita dalam masyarakat Indonesia, dan peranan agama dalam gerakan persatuan bangsa Indonesia. Itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang kurang dalam penyampaian saya. Saya menambahkan, setiap ceramah diikuti dengan pandangan umum. Para peserta diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan, ulasan, atau pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih tambahannya. Baiklah, teman kali ini saya akhiri sampai di sini. Semoga apa yang telah kita rencanakan bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Kelanjutan dari pertemuan itu adalah terselenggarakannya Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926. Dalam kongres ini diusulkan untuk diadakan fusi atau peleburan dari banyaknya organisasi pemuda di tanah air untuk menyatukan visi. Kongres Pemuda pertama akhirnya dapat dilaksanakan dan sesuai dengan rencana pembukaan dilaksanakan 30 April 1926 dan berakhir 2 Mei 1926. Kongres dihadiri oleh wakil-wakil dari organisasi kepemudaan yang ada. Tetapi karena undangan yang disebar itu memang terbatas, Kongres Pemuda pertama itu hanya dihadiri 100 orang. Di antara undangan yang hadir itu, terdapat pula Visbin, seorang komisaris kepala, adalah dalam rangka memantau jalannya kongres. Belanda sangat khawatir kalau kongres tersebut dijadikan ajang untuk mengecam segala kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Pada tanggal 2 Mei 1926, berakhirlah acara ceramah dan tanggapan-tanggapan dari peserta sidang. Acara kemudian dilanjutkan dengan sidang panitia perumus. Untuk hadirin, izinkan saya menyampaikan usulan saya sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah nyatu tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu. Saya setuju dengan rumusan Anda untuk bait pertama dan kedua. Namun bait ketiga saya tidak setuju karena yang pertama dan kedua sudah menggunakan istilah Indonesia. Kenapa yang ketiga tidak menggunakan istilah yang sama? Apa tidak sebaiknya bait ketiga itu berbunyi? Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Iya, saya mendukung usulan saudara Tabrani. Lebih baik menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Saya keberatan dengan perubahan itu. Walaupun Anda masih keberatan, saya tetap bertahan dengan usulan saya. Baiklah, walaupun rumusan masih belum bisa diterima, kongres harus ditutup sesuai dengan jadwal kegiatan yang sudah disusun. Walaupun begitu, saya sampaikan bahwa kongres pertama ini sungguh telah berhasil dan dapat menjadi titik tolak bagi kongres-kongres pemuda berikutnya di tahun-tahun yang akan datang. Tetaplah bersatu untuk menjadikan Indonesia merdeka. Sampai jumpa di kongres yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Rintisan yang telah dilakukan oleh Muhammad Tabrani dan kawan-kawannya ternyata tidak sia-sia. Sebab gagasan untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda Indonesia yang kedua segera bergaung. Gagasan itu muncul dari Sugondo Joyopuspito, pemimpin Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI). Sugondo Joyopuspito yang memimpin PPPI dari tahun 1927 berhasrat melanjutkan kegiatan yang telah dirintis oleh Muhammad Tabrani dan kawan-kawan.
dengan mengadakan Kongres Pemuda Indonesia kedua. Saya ingin sekali mengadakan Kongres Pemuda kedua untuk melanjutkan visi yang belum tercapai pada Kongres Pemuda pertama. Apakah Anda sudah pernah memikirkan ini sebelumnya? Jika dilihat dari terlaksananya Kongres Pemuda pertama, memang harus ada Kongres Pemuda kedua, karena ada beberapa hal yang belum mencapai kesepakatan. Selain itu, untuk peserta yang datang juga belum memenuhi target. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menjadi evaluasi dari pelaksanaan Kongres Pemuda pertama. Iya, benar sekali. Sebelum kita melakukan evaluasi, sebelumnya kita harus memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Tabrani dan kawan-kawannya. Itu juga membuat saya untuk berniat melanjutkan kegiatan Kongres Pemuda kedua nanti. Baiklah, saya meminta tolong kepada rekan-rekan sekalian untuk mendiskusikan secara mendalam agar kongres ini berjalan dengan lancar. Baiklah, saya yakin kawan-kawan juga mempunyai pikiran yang sama akan hal ini. Langkah selanjutnya, mari kita bentuk panitia Kongres Pemuda kedua. Sebelum membentuk panitia, alangkah baik kita menghubungi terlebih dahulu kepada tokoh-tokoh yang mempunyai pengaruh besar. Menurutmu siapa yang sesuai? Sunario dan Sunarto, beliau adalah tokoh yang pernah bergabung dalam organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia di Belanda. Lebih tepatnya adalah Perhimpunan Indonesia. Baiklah, saya akan menghubungi Sunario dan Sunarto. Sebelum saya menghubungi mereka, saya akan menghubungi saudara Sumarto. Saya usulkan Sunario dan Sumarto menjadi penasihat hukum pada kongres kedua kali ini. Selain beliau berdua, dengan pengalaman Sumarto pada kongres pertama dapat memperjelas gambaran penyelenggaraannya. Baiklah, kalau begitu saya akan menghubungi mereka. Perbincangan antara Sugondo dengan Sumarto. Sugondo bertamu ke rumah Sumarto membicarakan terkait Kongres Pemuda kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Silakan itu. Iya. Ada berapa saudaraku datang kemari? Ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa saya dan teman-teman yang lain mempunyai keinginan untuk mengadakan Kongres Pemuda kedua. Dengan segala tekad, saya rasa ini sangat perlu untuk ditindaklanjuti. Kedua, terkait dengan kedatangan saya ke sini, ingin memohon segala saran dan evaluasi dari pelaksanaan Kongres pertama yang pada waktu itu Anda sebagai wakil ketua panitia. Sangat saya dukung hasrat teman-teman semua, dan pasti saya dukung dengan penuh. Terima kasih. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi terkait dengan Kongres Pemuda kemarin, yaitu terkait dengan penyebaran undangan kepada seluruh organisasi pemuda yang ada. Pada Kongres kemarin hanya ada sekitar 100 peserta Kongres. Jadi untuk Kongres kedepannya, kita harus menyebarluaskan undangan ini seluas-luasnya agar terdengar ke seluruh pemuda. Baik, saya terima akan hal itu. Pada saat Kongres Pemuda pertama ada beberapa hal yang belum sempat terselesaikan, yaitu terkait dengan konsep rumusan yang disampaikan oleh Saudara Muhammad Yamin dan Saudara Tabrani. Konsep rumusan itu adalah tentang bahasa Persatuan Melayu dan bahasa Indonesia. Baik, saya akan menghubungi Muhammad Yamin selaku panitia perumus. Berkat usaha yang gigih dari Sugondo Joyopuspito dan kawan-kawan pada bulan Juni 1928, berhasil dihimpun 8 organisasi pemuda dan 1 organisasi pelajar untuk mengadakan pertemuan dan musyawarah. Organisasi-organisasi tersebut adalah Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Batak Bon, Jong Islami Tien Bon, Pemuda Kaum Betawi, Pemuda Indonesia, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Dalam kongres ini, Sugondo Joyopuspito menjadi ketua panitia, Joko Marsaid menjadi wakil ketua, Muhammad Yamin menjadi sekretaris, Amir Saifruddin menjadi bendahara, dan yang lainnya menjadi tokoh pembantu. Setelah melalui rapat-rapat lanjutan, akhirnya diputuskan bahwa Kongres Pemuda kedua akan diselenggarakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Selama 2 hari itu,
Acara akan diisi dengan 3 kali rapat umum yang diikuti segenap peserta kongres. Acaranya adalah cermah ceramah yang kemudian diikuti dengan pandangan umum dari peserta kongres. Persiapan-persiapan menjelang kongres terus dilakukan, seperti gedung-gedung yang akan dijadikan tempat kegiatan kongres dan materi serta siapa saja yang cermah. Ada 3 gedung yang digunakan, yaitu 1. Gedung Persatuan Pemuda Katolik untuk pembukaan kongres pada tanggal 27 Oktober 1928. 2. Gedung Bioskop Jawa Timur untuk rapat umum kedua pada tanggal 28 Oktober 1928. 3. Gedung Langen Siswa yang disebut juga Gedung Indonesia untuk acara rapat umum ketiga dan keempat pada tanggal 28 Oktober 1928. Materi yang diberikan ada 4 materi, yaitu 1. Persatuan dan Kesatuan Indonesia dengan penceramah M. Yamin. 2. Pendidikan dan Kebangsaan Indonesia yang penceramah 2. Pendidikan dan Kebangsaan Indonesia dengan penceramah Nona Purnomowulan, S. Mangun Sarkoro, dan Ki Hajar Dewantoro. 3. Pergerakan Pandu Indonesia dengan penceramah T. Ramelan. 4. Pergerakan Pemuda Indonesia dan Pergerakan Pemuda Luar Negeri oleh penceramah Sunario S.H. Sugondo memberikan sambutan saat pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Alhamdulillah, kita telah diberi kesempatan untuk berkumpul dalam Kongres Pemuda kedua ini. Dengan semangat pemuda, saya ucapkan selamat datang di Gedung Persatuan Pemuda Katolik, Jakarta. Sesuai dengan datangan para hadirin yang sangat berlimpah, izinkan saya untuk menyebutkan semua organisasi yang hadir pada Kongres Pemuda kedua ini. Telah hadir perwakilan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, Jom Java, Jom Sumatera Bon, Jom Islamatan Bon, Pemuda Indonesia, Jom Celebes, Jom Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Terima kasih sudah mendelegasikan perwakilan sebagai panitia Kongres Pemuda kedua ini sehingga terlaksana. Selain organisasi ini juga ada beberapa organisasi telah hadir dan juga menjadi salah satu faktor banyaknya berdirinya organisasi kepemudaan. Di antaranya adalah Budi Utomo, Sekar Rukun, Partai Serikat Islam, dan Persatuan Antara Pandu Indonesia dan Pemerintah Hindia Belanda juga telah hadir dalam pembukaan Kongres Pemuda kedua ini. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Ketua Panitia Kongres Pemuda kedua ini, Saudara Sugondo Joyo Puspito. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan. Sebelum saya menyampaikan hal tersebut, saya mengucapkan terima kasih sudah mempercayakan kepada saya untuk menjadi Ketua Panitia Kongres Pemuda kedua ini. Terima kasih panitia yang sudah berusaha keras untuk mewujudkan Kongres Pemuda kedua ini. Dan terima kasih yang sebenarnya sebesar-besarnya para hadirin yang menunjukkan peningkatan yang sangat besar dari Kongres Pemuda pertama tahun 1926. Ini menunjukkan bahwa pemuda-pemudi Indonesia peduli akan kesatuan dan persatuan yang senantiasa akan selalu kita bangun demi Indonesia merdeka. Pada Kongres Pemuda pertama tahun 1926, belum mencapai kata sepakat akan hal putusan atau rumusan. Maka dari itu, tidak ada kata ragu kita laksanakan Kongres Pemuda kedua ini. Dan kita akan mencapai tujuan bersama demi kesatuan dan persatuan Indonesia. Kongres Pemuda kedua ini dilaksanakan pada hari ini dan akan ditutup besok pada tanggal 28 Oktober 1928. Ada beberapa acara dalam Kongres
kali ini, yaitu pertama, setelah acara pembukaan ini adalah ceramah tentang persatuan dan kebangsaan Indonesia yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Kedua, ceramah tentang pendidikan dan kebangsaan Indonesia oleh Nona Purnomo Wulan S. Mangsarkoro dan Ki Hajar Dewantoro. Ketiga, ceramah tentang pergerakan Pandu Indonesia oleh T. Ramlan. Dan keempat, ceramah tentang pergerakan pemuda Persatuan Indonesia oleh Sunario SH. Baiklah, itu adalah acara sebelum pada kegiatan inti penyampaian hasil putusan. Dengan penyampaian ini, untuk Kongres Pemuda kedua ini dengan resmi saya nyatakan dibuka. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Momen ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan suasana haru dan menggaungkan 3 isi Sumpah Pemuda. Sebelum penyampaian hasil perumusan, para hadirin yang terhormat, perkenalkan Wakil Indro Supratman. Ia menciptakan sebuah lagu untuk dipersembahkan kepada tanah air dan bangsa Indonesia. Terima kasih telah diberi kesempatan untuk menyampaikan sebuah karya saya untuk tanah air dan bangsa Indonesia. Karya ini berjudul Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah padanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka. Terima kasih Saudara Supratman, lagu yang sangat indah dan nikmat. Sekali lagi beri tepuk tangan kepada beliau. Baiklah, hasil dari keputusan Kongres Pemuda kali ini telah disepakati oleh para pemuda Indonesia. Memutuskan, pertama, kami putra putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan diputuskannya hasil dari ketetapan ini, maka diwajibkan untuk setiap perkelompokan Indonesia untuk memakainya. Saya kembalikan ke Saudara Yamin. Baiklah, sebelum kita akhiri Kongres Pemuda kedua ini, marilah kita mengucapkan Sumpah Pemuda bersama-sama. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia.
Tibalah akhirnya pada pembacaan hasil putusan Kongres Pemuda yang kedua. Hari itu, 28 Oktober 1928, seluruh organisasi pemuda melebur dalam satu wadah bernama Indonesia Muda. Hari ini, 28 Oktober 1928, Perhimpunan Pelajar. Hari ini, 28 Oktober 1928, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Jong Java, Jong Sumatran Bon, Jong Batak Bon, Jong Islamitin Bon, Jong Selebes, Jong Ambon, Sekarukun, dan pemuda kaum Betawi melebur menjadi satu Indonesia Muda dan tersatukan oleh satu ikrar bersama Sumpah Pemuda.